Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahan setelah 3 personel Amerika tewas dalam serangan terbaru ISIS di Suriah. Insiden tersebut dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika CENTCOM dan terjadi di wilayah dekat Palmyra, Suriah Tengah pada Sabtu 13 Desember. CENTCOM menjelaskan serangan berlangsung ketika pasukan Amerika tengah menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin kunci sebagai bagian dari misi gabungan kontra terorisme dan kontra ISIS. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyebut korban tewas terdiri dari 2 prajurit Angkatan Darat Amerika serta 1 penerjemah sipil berkewarganegaraan Amerika. Selain korban jiwa, 3 anggota militer Amerika lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Para korban diketahui merupakan anggota Garda Nasional Angkatan Darat LOA yang sedang bertugas dalam patroli gabungan. CENTCOM menyatakan penyergapan dilakukan oleh seorang penembak tunggal ISIS yang kemudian berhasil dilumpuhkan dan tewas oleh pasukan mitra di lapangan. Pemerintah Suriah melalui kantor berita resmi SANA turut melaporkan 2 anggota pasukan keamanan Suriah mengalami luka dalam serangan yang sama. Serangan ini menjadi insiden pertama yang menimbulkan korban jiwa dari pihak Amerika sejak runtuhnya rezim mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad sekitar setahun lalu. Menanggapi kejadian itu, Presiden Donald Trump bersumpah akan melancarkan balasan yang sangat serius terhadap ISIS. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarahan mendalam setelah serangan bersenjata di Suriah menewaskan 3 warga Amerika Serikat. Trump menuding kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas serangan tersebut. Insiden mematikan itu langsung menarik perhatian Gedung Putih dan memicu respons keras dari Presiden Amerika. Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyampaikan duka cita sekaligus peringatan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat. Ia mengonfirmasi korban tewas terdiri dari 2 prajurit militer Amerika dan 1 penerjemah sipil. Beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dalam pernyataannya, Trump mengungkapkan Presiden sementara Suriah Ahmad al-Shara turut bereaksi keras atas serangan tersebut. Trump menegaskan akan merespons dengan sangat serius terhadap pelaku serangan di wilayah Suriah. Meski demikian, hingga kini Trump belum merinci bentuk pembalasan yang akan diambil Amerika Serikat. Sejumlah sumber menyebut serangan militer presisi menjadi opsi awal yang paling mungkin dilakukan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan strategi Amerika yang kerap mengandalkan serangan udara dan drone untuk menargetkan kelompok teroris. Selain itu, Washington juga berpeluang menggelar operasi khusus untuk memburu pimpinan lapangan ISIS. Upaya itu ditujukan untuk melemahkan kemampuan operasional ISIS sekaligus menjaga keamanan pasukan Amerika di kawasan Timur Tengah. Militer Israel mengklaim telah menewaskan komandan senior Hamas, Raed Saad dalam serangan udara di kota Gaza. Serangan tersebut menyasar sebuah kendaraan yang disebut digunakan Raed Saad pada Sabtu 13 Desember. Raed Saad diketahui merupakan salah satu tokoh penting di balik serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Jika klaim ini benar, kematiannya menjadi pembunuhan tokoh Hamas yang paling menonjol setelah gencatan senjata berlaku Oktober 2025. Pemerintah Israel menyebut serangan itu sebagai respons atas insiden alat peledak yang melukai 2 tentaranya. Hamas telah memberikan konfirmasi resmi terkait kematian Raed Saad. Hamas mengecam serangan Israel sebagai pelanggaran kejahatan senjata, namun belum menyampaikan ancaman balasan. Pejabat militer Israel menyebut Raed Saad berperan besar dalam pengembangan jaringan produksi senjata Hamas. Israel menilai aktivitas tersebut sebagai pelanggaran langsung terhadap perjanjian gencatan senjata. Sumber internal Hamas menggambarkan Raed Saad sebagai orang kedua di komando sayap bersenjata kelompok Hamas. Ia juga disebut pernah memimpin batalion Hamas di kota Gaza, salah satu unit terbesar dan terlengkap. Penembakan massal telah mengguncang pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu 14 Desember. Insiden penembakan massal menyasar orang Yahudi di acara perayaan Hari Raya Hanukkah. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai hampir 30 lainnya. Polisi menerima laporan pertama mengenai tembakan di kawasan Archer Park,
Pantai Bondi sekitar pukul 18:47 waktu setempat. Dua pria bersenjata menembak dari atas jembatan penyeberangan beton. Warga kemudian panik berlindung di balik kendaraan yang terparkir. Sekitar pukul 19:30 waktu setempat, salah satu pelaku berpindah ke trotoar dan berhasil dilumpuhkan oleh seorang warga sipil. Dalam video lain, warga tersebut tampak merebut senjata pelaku dan mengarahkannya ke Bali demi menghentikan serangan. Tak lama berselang, beredar rekaman dua pria tergeletak telungkup di jembatan penyeberangan. Polisi terlihat telah berhasil memborgol keduanya. Puluhan unit polisi dan ambulans kemudian dikerahkan. Pada pukul 21:36 waktu setempat, polisi secara resmi menetapkan insiden ini sebagai serangan teroris. Menjelang pukul 11 malam, polisi memastikan bahan peledak di mobil pelaku telah berhasil diamankan. Penembakan massal mengguncang kawasan Pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu malam 14 Desember waktu setempat. Serangan terjadi saat perayaan Hari Raya Hanukkah yang digelar komunitas Yahudi di kawasan pesisir tersebut. Aksi penembakan menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai puluhan lainnya, sebagian dalam kondisi kritis. Kepolisian menetapkan insiden ini sebagai aksi terorisme karena sasaran serangan dan jenis senjata yang digunakan. Penembakan terjadi sekitar pukul 18:45 waktu setempat di area Camp Bell Parade dekat lokasi acara Chanukah by the Sea. Ratusan warga dan anggota komunitas Yahudi diketahui tengah berkumpul saat serangan berlangsung. Serangan ini secara sengaja menargetkan komunitas Yahudi Sydney pada hari pertama Hanukkah. Polisi memastikan terdapat dua pelaku dalam aksi penembakan tersebut. Salah satu pelaku, Naved Akram, 24 tahun, tewas ditembak aparat di lokasi kejadian. Penyelidikan kepolisian mengungkap kedua pelaku merupakan ayah dan anak. Sang ayah berusia sekitar 50 tahun, diketahui sebagai pemilik senjata api berlisensi dengan 6 senjata terdaftar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.